Welcome to Back Pulto Official. Nah, guys, di video kali ini saya akan membahas yaitu sejarah Kabupaten Paniai, di mana Kabupaten Paniai ini tempat asal saya sendiri dan saya akan menjelaskan sejarahnya. Jadi kalian tetap saksikan video ini ya sampai selesai. Kita intro dulu. Hai guys, selamat datang di channel Pagito Official. Oke, sejarah singkat Kabupaten Paniai. Jadi begini guys, Kabupaten Paniai ini berada di ujung timur Indonesia, yaitu Papua, Provinsi Papua. Jadi Kabupaten Paniai ini dilewati oleh 3 kabupaten, yaitu Nabire, Dogliai, Deyai. Nah, Kabupaten Paniai ini berada di pegunungan yang memiliki kecenderungan udara yang relatif lebih rendah dan kelembapan udara yang relatif lebih tinggi. Dan di Kabupaten Paniai ini memiliki udara maksimal yaitu udara maksimal yaitu 24,6 derajat Celcius dan rata-rata kelembapan udaranya itu 82,3 derajat. So, jadi begini guys, secara singkat dari Kabupaten Paniai. Paniai pada zaman Belanda, daerah yang disebut dengan Wisselmeren sesuai dengan 3 danau yang ditemukan oleh seorang pilot yang berkebangsaan Belanda yang bernama Wissel pada tahun 1938. Saya mendengarkan cerita dari orang-orang tua saya bahwa Wissel ini menemukan danau Paniai ini pada saat itu dia sedang terbang di atas udara, dan dia melewati danau dan dia melihat adanya 3 danau yang begitu indah di pandangan dia, sehingga ia turun ke tempat itu dan dia bermalam tinggal di situ, dan lama kelamaan ya sesuai dengan perkembangan zaman mereka menamai daerah itu dengan Wisselmeren. Nah, kata meren sendiri dalam bahasa Belanda itu sebuah danau. Nah, Wissel sendiri ia yang menemukan 3 danau tersebut, dan 3 danau itu sekarang yang disebut dengan Danau Tagre, Danau Tigre, dan Danau Paniai. Jadi begitu guys. Jadi danau sejarahnya begitu. Jadi seorang pilot inilah, orang kebangsaan Belanda inilah yang menemukan 3 danau itu dan diberikan nama daerah itu diberikan nama itu Wisselmeren pada tahun 1938. Nah, setelah diberikan nama yaitu Wisselmeren, masyarakat yang berada di daerah tersebut sudah mulai berinteraksi dengan daerah luar. Dahulu kala Wisselmeren dan kini telah digantikan menjadi Paniai. Kabupaten Paniai yang tergabung dalam 29 kabupaten kota di Provinsi Papua yang terletak di pegunungan di Papua. Papua. Nah, bukan cuma itu saja guys. Selain sejarahnya yang begitu menarik, padahal Kabupaten Paniai juga memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah guys. Salah satunya di sektor pertambangan, yaitu pertambangan emas dan tembakau. Dan bukan cuma itu saja, masih banyak lagi sumber daya alam yang masih ada di situ. Kalau dipikir-pikir sih, sumber daya alam ini bisa diolah oleh pemerintah daerah setempat untuk eksploitasi yang akan memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan daerah. Ya. Jadi begitu guys, Kabupaten Paniai ini juga merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Papua dengan luas wilayah 18.104,5
63 km yang beribu kota di Enartali. Jenis angkutan udara menjadi sarana utama yang diperlukan oleh Kabupaten Paniai. Ada 15 lapangan terbang yang berada di Kabupaten Enartali. Salah satunya merupakan milik swasta yang milik swasta dengan bandar udaranya berada di Enartali. Jadi begitu guys tentang sejarah singkat mengenai Kabupaten Paniai. Jadi Kabupaten Paniai itu berkota di Enartali, dan Kabupaten Paniai ini namanya pada masa Belanda yaitu Wisselmeren. Jadi Wissel itu adalah sebuah nama si penemu orang berkebangsaan Belanda itu, sedangkan Meren dalam bahasa Belanda, Wisselmeren itu dalam bahasa Belanda kalau diartikan sebuah danau-danau. Jadi beliau ini orang pertama yang menemukan 3 danau yang sekarang berada di Paniai. 3 danau itu yaitu Danau Tage, Danau Tigri, dan Danau Paniai. Nah, beliau adalah Wisselmeren yang menemukannya pada tahun 1938. Ya, so guys, thank you so much. Jadi begitu saja tentang sejarah singkat Kabupaten Paniai. Jadi nanti yang berikutnya saya akan membahas tentang sejarah singkat lagi mengenai Kabupaten Deyai, dan setelah itu Kabupaten Deyai, dan setelah itu Kabupaten Napire. Jadi tetap saksikan video saya, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau kalian suka, komen, subscribe guys. Jadi begitu guys, thank you so much. You listen me. Nah, saya juga tidak tahu bahasa Inggris. Thank you so much. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Tetap semangat. God bless. Thank you.